Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Nurul Islam KPR 1 Perawang, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Adalah nikmat besar kepada kita di saat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar mengizinkan kita, memberikan taufik dan hidayah untuk mentakmir, meramaikan rumahnya ini. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diinginkannya, bukan seperti yang kita inginkan. Karena beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita sukai, yang kita inginkan. Na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Beribadah kepada Allah seperti yang diinginkan Allah, bukan seperti yang diinginkan oleh kita. Mudah-mudahan Allah terima kita, kehadiran kita di rumahnya ini sebagai tanda syukur kita kepadanya atas segala nikmat dan rahmat yang sudah diberi. Karena kita masih berharap dan berharap lagi untuk nikmat ini sentiasa menemani dan bertambah terus setiap hari sampai kita kembali ke hadirat ilahi. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan Allah berjanji, dan Allah tak pernah mungkir janji. Tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang kita banyak kepadanya berhutang jasa dan budi. Kalau tadi saya katakan kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah kehendaki, tidak ada jalan kita untuk beribadah kepada Allah seperti Allah kehendaki kecuali melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otoritas mutlak
hanya diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tak seorang alim pun, tak seorang ulama pun, tokoh pun yang berhak untuk melakukan sesuatu apapun dalam agama ini kecuali mesti bertanya kepada Nabi. Kalau ada yang tidak bertanya kepadanya atau pandai-pandai mengada-ngada, maka dia sungguh telah melakukan suatu dosa yang dilarang dengan keras oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah karena jasa Nabi kepada kita sangat banyak, sangat besar, maka kita pun berdoa selalu untuknya dengan doa yang dipilihkan langsung oleh Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, yaitu untuk mengangkat derajat Nabi semakin tinggi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam sebanyak-banyaknya. Dan Allah bila kita bersalawat kepada Nabi-Nya, Allah balas 10 kali. Dan salawat Allah untuk kita adalah ampunan dan rahmat kepada kita. Oleh itu beruntung kita karena kita belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kata Imam Ahmad rahimahullah taala, ahaddun nasi bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ahlul hadis, li'annahum kullama dzukira ismuh sallu alaihi. Yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahlul hadis, karena mereka setiap namanya disebut pasti berselawat kepadanya. Di dalam majelis ini kalau kita selawat 10 kita dapat 100, kalau kita selawat 100 kita dapat 1000, kalau selawat 1000 nah kita bubarlah. Paling lama sekali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya pelajaran sirah belum selesai, tapi sudah dianggap usai. Jadi saya dapat berita kajian kita berganti haluan ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sirah ke hadis tidak berjauhan. Justru hadis menjadi salah satu sumber sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa sebelum Nabi diutus, perkataan Nabi belum menjadi syariat. Perkataan Nabi belum menjadi agama. Perkataan Nabi belum menjadi dasar hukum. Perkataan Nabi belum dijadikan untuk beribadah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kalau nak jadi perkataan kita, jadilah Nabi. Kalau tidak, maka perkataan kita tidak menjadi dasar syar'i. Oleh sebab itu, yang menjadi kekuatan dalam diri umat Islam bukan perkataan seorang ulama atau fatwanya, selama tidak bersandar kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri sebelum diangkat jadi Nabi, perkataannya, perbuatannya tidak dijadikan dasar syariat. Apalagi mereka yang tidak akan pernah jadi Nabi, tidak mungkin perkataannya melampaui otoritas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang terjadi banyak di kalangan kaum muslimin akhir-akhir ini, hadis-hadis Nabi kadang dikalahkan oleh fatwa atau amalan atau perkataan seorang alim.
Oleh sebab itu sebelum kita masuk ke materi, biasalah ada mukadimah dulu. Apalagi saya suka mukadimahnya banyak-banyak gitu. Ya, entah 3 pertemuan, entah 5. Alhamdulillah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salam ala Ilmi Khalaf. Banyak orang mengatasnamakan hadis tetapi tidak mengikuti metode ahli hadis. Ya, tidak mengikuti cara memahami agama menurut ahli hadis. Apa sebab? Karena kita memang hidup di zaman ilmu sudah bercampur-campur dan beradu-adu. Kalau sudah bercampur aduk, payah menentukannya. Ya, dikatakan rasa garam, ada pula rasa manisnya, ada pula sedikit asamnya, ada sedikit pula pahit-pahit getirnya. Akhirnya, daripada apa, campur-campur aja lah. Padahal kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, Nabi ketika dulu pembelajaran sirah kita sebutkan, ketika Nabi hidup menghadapi amalnya orang jahiliyah. Kalau tuan-tuan dan puan masih ingat kenapa jahiliyah? Karena bodoh? Tidak. Justru karena mereka cerdas, akhirnya mereka berkreasi, melakukan inovasi tiada henti terhadap agama ini, sehingga lahirlah keyakinan-keyakinan jahiliyah, lahirlah ibadah-ibadah jahiliyah, lahirlah hukum-hukum jahiliyah, lahirlah adat